Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik dan maksimal meskipun dalam masa pandemi corona seperti ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih yang namanya gelombang elektromagnetik itu. Oke, jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium atau tidak memiliki perantara. Contohnya gelombang cahaya. Cahaya matahari itu kan bisa merambat dari sinar matahari, dari matahari sebagai sumbernya sampai ke bumi, ke kita tanpa melalui perantara apapun. Bayangkan jarak dari matahari ke bumi itu melewati luar angkasa yang hampa udara. Tapi gelombang cahayanya itu bisa sampai ke bumi. Nah, ini yang dinamakan tidak butuh medium dalam perambatannya. Gelombang elektromagnetik ini sebenarnya merupakan perpaduan dari gelombang listrik. Bukan gelombang listrik ya. Perpaduan dari medan listrik ini E dan medan magnet. Jadi saat medan magnet ini berubah-ubah, maka akan menimbulkan medan listrik. Medan listrik yang berubah-ubah secara periodik akan menghasilkan medan magnet. Nah, perambatan dari medan listrik dan medan magnet ini berbentuk gelombang yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Seperti tadi Ibu bilang ya, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet, demikian seterusnya. Yang kedua dan keempat, sifat yang kedua dan keempat ini seperti pada gambar tadi pada slide pertama. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Jadi kalau medan listriknya arahnya ke atas ke sumbu X seperti ini, maka medan magnetnya arahnya ke sumbu Z. Jadi saling tegak lurus. Nah, arah perambatan gelombangnya juga tegak lurus dengan medan magnet dan medan listrik sehingga arahnya ke sumbu X. 3 dimensi. Medan listrik ke sumbu Y, medan magnet ke sumbu Z, gelombang elektromagnetiknya ke sumbu X. Yang ketiga, kuat medan listrik dan magnet besarnya berbanding lurus dengan satu sama lain. Kelima, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Seperti tadi Ibu contohkan cahaya. Itu bisa merambat di ruang hampa, di luar angkasa hingga sampai ke bumi. Sifat selanjutnya, gelombang elektromagnetik merambat dengan laju. Laju itu cepat rambat, yang hanya tergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium. Selanjutnya, laju atau cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum. Jadi sudah merupakan ketetapan. Seperti cepat rambat gelombang cahaya, itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi dalam 1 sekon gelombang cahaya itu sudah menempuh 3 kali 10 pangkat 8. Nolnya 8 berapa berarti? 300 juta meter dalam 1 detik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kemarin kan kita sudah belajar gelombang, ya kan? Ingat gak? Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya dibagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi. Itu sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sekarang selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu memiliki 7 spektrum. Bisa kamu lihat di sini, bisa kamu baca. Nah, ini dari atas ke bawah, ini berdasarkan yang panjang gelombangnya paling besar
ke panjang gelombang yang paling pendek atau yang frekuensi paling pendek ke frekuensi paling besar. Sinar gamma itu frekuensinya paling tinggi, gelombang radio frekuensinya paling rendah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio itu biasanya dihasilkan oleh rangkaian osilasi dalam alat-alat elektronika. Nah, gelombang radio itu manfaatnya adalah untuk komunikasi radio dan komunikasi satelit. Ini gambarnya seperti pada gambar. Yang kedua itu ada gelombang mikro. Gelombang mikro ini juga sama, dihasilkan oleh alat-alat elektronika. Manfaat dari gelombang mikro sendiri itu digunakan sebagai komunikasi radar, pemanas microwave. Jadi alat masak microwave itu yang untuk menghangatkan makanan. Itu merupakan aplikasi dari gelombang mikro. Kemudian mengukur kedalaman laut dan menganalisis struktur atom. Kemudian sinar inframerah. Sinar inframerah ini dihasilkan oleh molekul-molekul dan benda panas. Ini seperti pada gambar. Jadi manfaatnya sinar inframerah sendiri itu untuk remote control peralatan. Jadi kayak TV itu menggunakan remote control sinar inframerah. Kemudian fotografi penyakit dan pemetaan sumber daya alam. Sinar inframerah sendiri itu berada pada frekuensi 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 14 Hz. Kemudian cahaya tampak. Cahaya tampak atau sinar tampak itu sinar yang membantu penglihatan kita. Penggunaan sinar tampak itu pada manfaatnya itu pada penggunaan sinar laser dalam serat optik. Kemudian sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu dihasilkan oleh atom-atom dan molekul-molekul dalam loncatan listrik. Matahari itu merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Jadi matahari ini memancarkan sinar ultraviolet yang akan menuju ke bumi. Nah, tapi tidak semua sinar ultraviolet ini masuk ke bumi. Sebagian itu akan dipantulkan oleh lapisan ozon kita. Nah, ini. Dan manfaatnya dari sinar ultraviolet itu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Jadi uang itu kan asli atau tidak itu kan menggunakan alat yang memanfaatkan sinar ultraviolet. Jadi bukan dipanaskan ke matahari kelihatan asli atau tidak ya, tapi pakai alat yang aplikasi yang merupakan penerapan dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, membantu pembentukan vitamin D pada manusia. Makanya kita itu kan kalau pagi diminta untuk berjemur. Itu untuk pembentukan vitamin D pada manusia. Hanya saja memang tidak boleh terlalu berlebihan. Atau saat sangat siang itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena sinar ultraviolet itu selain dia juga memiliki manfaat, dia juga memiliki dampak negatif. Makanya kalau lapisan ozon ini ada yang bocor, maka sinar ultraviolet yang masuk ke bumi kita itu akan mengancam makhluk hidup di permukaan bumi. Kemudian sinar X. Sinar X ini memiliki frekuensi 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Jadi sinar X ini pertama kali dikenalkan oleh Wilhelm Conrad Rontgen sehingga sering disebut sinar Rontgen. Bagi yang pernah patah tulang dan sebagainya itu kan pakai alat kesehatan untuk merongsen tulang kita, nah, seperti pada gambar. Manfaatnya ini memotret organ tubuh. Selain dapat memotret organ tubuh, dia juga bisa mendeteksi kecacatan pada luka. Kemudian memeriksa barang-barang di pelabuhan atau bandara. Di bandara itu kan ada alat yang saat dimasukkan tas itu dia terlihat isi tasnya itu apa saja. Itu menggunakan penerapan dari sinar X. Yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma ini frekuensinya paling tinggi, yaitu antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 26 Hz.
dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Jadi sinar gamma ini dapat menembus plat timbal dan plat besi setebal beberapa sentimeter. Sinar gamma ini dihasilkan oleh inti-inti atom dari zat radioaktif. Sinar gamma memiliki beberapa manfaat: terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit dan bahan makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, dan mengurangi populasi hama. Terus kira-kira sinar gelombang elektromagnetik ini memiliki dampak enggak ya? Jelas ada dampaknya. Tapi sebelum bahas dampak, kita bahas sumbernya dulu. Ya, jadi sumber dari radiasi gelombang elektromagnetik itu ada dua. Radiasi alam, ini jadi radiasi kosmik, radiasi terestrial, dan radiasi internal tubuh. Kalau yang ini kan memang sudah dari alam. Nah, yang ini yang perlu diwaspadai, radiasi buatan. Jadi radiasi atau pemancaran gelombang elektromagnetik itu bisa berasal dari ini, peralatan las, HP, televisi, radon, dan toron. Jadi ini bisa menghasilkan atau memancarkan gelombang elektromagnetik. Sekarang dampak negatifnya. Tadi sudah bahas manfaat gelombang elektromagnetik, sekarang dampak radiasi dari paparan gelombang elektromagnetik. Yang pertama, pada laptop dan perangkat WiFi. Nah, jika kita itu terlalu sering berada di dekat laptop atau perangkat WiFi, akan menyebabkan nyeri kepala, insomnia ini susah tidur, dan mual-mual. Yang kedua, HP. Terlalu sering memakai HP maka akan mengurangi produksi sperma, mengganggu ingatan, sampai menyebabkan kanker otak. Komputer akan menyebabkan rabun mata, katarak, dan epilepsi. Televisi akan menyebabkan luka fotokimia pada retina mata. Makanya peralatan ini kan bisa memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kita itu jangan terlalu sering berada di depan alat-alat elektronik ini. Seperlunya saja. Oke, Ibu berikan dua latihan soal. Latihan yang pertama, soal yang pertama, gelombang manakah yang memiliki energi lebih besar, sinar gamma atau sinar X? Nah, sinar gamma ini kan frekuensinya 10 pangkat 22. Sinar X frekuensinya 10 pangkat 20. Energi itu sendiri sebanding dengan besar frekuensi, karena rumusnya kan ini, E sama dengan H kali F. H ini tetapan Planck, sedangkan F ini frekuensi. Jadi semakin tinggi frekuensi, maka energinya juga semakin tinggi. Kalau sinar gamma ini frekuensinya lebih tinggi dari sinar X, maka energi dari sinar gamma lebih besar dibandingkan sinar E. Yang kedua, berapakah periode cahaya ultraviolet? Kita cari dulu frekuensi ultraviolet itu berapa. Frekuensi ultraviolet itu kan 10 pangkat 16 Hz. Ini bukan sekon ya, salah tulis, Hz. Sehingga periode, nih rumus periode itu kan T sama dengan 1/F. T ini periode, F ini frekuensi. Tinggal dimasukkan aja. 1/10 pangkat 16 hasilnya 10 pangkat min 16 sekon periodenya. Oke, ini ada 5 soal. Silahkan kamu screenshot, kemudian coba dikerjakan di rumah. Ya, kalau ada kesulitan bisa tanya ke Bu Miftah lewat WA grup aja. Jadi nanti kita sekalian diskusi di WA grup mana soal yang kamu belum bisa. Oke, itu saja yang bisa Ibu berikan untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk didiskusikan di WA group. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.